Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Maulana Nugra. Saya dari kelas PKO 2A dengan nomor induk mahasiswa 20051113. Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit menjelaskan apa itu pakaian Melayu Riau dan apa-apa saja jenis dari pakaian Melayu Riau. Pakaian adat Melayu Riau merupakan salah satu simbol yang dapat menjadi penanda bagi suatu akulturasi kekhasan dari suatu budaya. Pakaian adat juga dapat menjadi penanda identitas dari suatu masyarakat di sebuah daerah. Masyarakat Provinsi Riau begitu memegang erat atau memegang teguh adat Melayu Riau yang disertai dengan norma-norma Islam. Oleh sebab itu, pakaian adat Melayu Riau adalah perpaduan dari adat Melayu Riau dan agama Islam. Pakaian adat Melayu Riau terdiri dari berbagai jenis. Jenis-jenis pakaian tersebut tergantung pada beberapa hal, yaitu 1. Tergantung situasi dan kondisi pemakaiannya. Kemudian tergantung kegiatan yang harus dilakukan. Pakaian adat Melayu Riau juga memiliki nilai-nilai adat, agama, model atau gaya yang sesuai dengan kultur masyarakat dari Indonesia. Pakaian yang tertutup dan panjang merupakan ciri-ciri dari pakaian Melayu Riau. Corak khas pakaian adat ini juga memiliki kesamaan yang kuat dengan tradisi Melayu, seperti memakai sarung dan memakai rok panjang yang lebar. Ada beberapa pakaian adat Melayu Riau yang harus kamu ketahui. Yang pertama adalah pakaian adat resmi. Pakaian adat resmi adalah pakaian yang hanya digunakan untuk ataupun pada saat melakukan kunjungan ataupun pertemuan dengan kerajaan-kerajaan lain. Namun, jika sekarang sudah berbeda, pakaian adat resmi hanya digunakan ketika acara-acara kepemerintahan. Pakaian adat resmi yang digunakan untuk laki-laki adalah baju kurung cekak musang, seperti yang saya tunjukkan di atas. Baju kurung cekak musang yang dipadukan dengan sarung dan kopiah. Sarung tersebut biasa disebut dengan songket dan kopiah tersebut biasa disebut dengan tanja. Boleh juga memakai sarung biasa ataupun sarung yang seperti biasa kita pakai ataupun kopiah yang biasa kita pakai. Baju kurung cekak musang terbuat dari bahan yang berkualitas seperti kain sutra dan kain satin. Sementara itu, pakaian adat resmi untuk perempuan adalah kebaya laboh. Kebaya laboh seperti saya tunjukkan di atas. Terdapat perbedaan kebaya usia menurut usia si pemakainya, yaitu 1. Kebaya dengan panjang hingga 3 jari di bawah lutut adalah kebaya yang digunakan oleh wanita separuh baya. Kemudian yang kedua adalah kebaya dengan panjang hingga 3 jari di atas lutut adalah kebaya yang digunakan oleh wanita, perawan atau para gadis. Kemudian jenis-jenis pakaian adat yang lainnya adalah pakaian upacara adat. Pakaian upacara adat adalah pakaian yang hanya boleh digunakan pada saat upacara adat. Upacara tersebut adalah upacara pelantikan, upacara penobatan raja, upacara penerimaan tamu, upacara penerimaan anugerah, dan upacara lainnya. Untuk laki-laki, mereka memakai baju kurung cekak musang yang dipadukan dengan sarung dan kopiah, ya seperti yang saya bilang tadi, sarungnya adalah songket dan kopiahnya adalah tanja. Sementara itu, pakaian adat untuk perempuan adalah baju kurung tulang belut seperti yang saya tunjukkan di atas, atau baju kebaya laboh cekak musang yang dipadukan dengan jilbab ataupun kerudung khas Islam. Selanjutnya, pakaian upacara pernikahan. Pakaian upacara pernikahan adalah pakaian yang hanya diperbolehkan dipakai pada saat acara pernikahan saja. Pakaian yang digunakan untuk mempelai pria adalah baju kurung cekak musang yang dipadukan dengan tanja dan songket. Kemudian, agar tampak meriah, mempelai pria biasanya digunakan aksesoris seperti mahkota di kepalanya, kemudian sepatu yang berbentuk runcing, kemudian canggai yang diletakkan pada kelingking, kemudian ada keris berbentuk kepala burung serindit seperti yang saya tunjukkan di atas. Dia diletakkan pada pinggang di sebelah kiri. Sementara itu, pakaian yang digunakan untuk mempelai putri tidak hanya satu. Mengapa begitu? Karena
dia tergantung oleh jenis upacara yang dilaksanakan. Adapun jenis-jenis baju yang digunakan pada saat acara pernikahan oleh mempelai wanita adalah baju kurung teluk belangan yang digunakan pada saat acara malam berinai. Kemudian baju kurung cekak kebaya pendek digunakan pada saat acara berendam. Kemudian ada kebaya laboh digunakan pada saat upacara bersanding. Selanjutnya, pakaian adat tradisional Riau. Pakaian adat tradisional Riau bernama teluk belanga. Teluk belanga juga terdiri dari dua pakaian, yaitu pakaian untuk laki-laki dan pakaian untuk perempuan. Pakaian untuk laki-laki adalah baju kurung kurawal seperti yang saya tunjukkan di atas, yang ketat dan dipadukan dengan celana panjang. Tidak lupa juga laki-laki memakai kain yang terbuat dari tenun dengan motif-motif khas Melayu, biasanya seperti songket. Kemudian, sementara pakaian untuk wanita adalah baju kurung jangkar dengan belitan kain songket ataupun kain pilihan. Untuk menambahkan kesan Islam, para wanita juga memakai kerudung yang dibelitkan ke leher untuk menutupi rambutnya ataupun auratnya. Selanjutnya ada pakaian adat orang tua. Pakaian adat orang tua adalah pakaian yang digunakan oleh seseorang yang sudah berumur panjang ataupun separuh baya sebagai pakaian sehari-hari. Orang tua laki-laki memakai baju kurung cekak musang atau baju kurung telak belanga yang terbuat dari kain lejo ataupun kain katun. Sementara itu, orang tua perempuan memakai baju kurung teluk belanga, baju kebaya pendek, dan kebaya laboh. Mereka memakai baju lengkap dengan selendangnya. Selendang berfungsi sebagai kerudung ataupun jilbab untuk menutupi rambut. Kemudian, pakaian adat dewasa. Pakaian adat dewasa adalah pakaian yang digunakan oleh seseorang yang sudah dewasa sebagai pakaian sehari-hari. Untuk laki-laki, mereka menggunakan pakaian adat yang bernama baju kurung cekak musang, dipadukan dengan celana panjang nan longgar. Tidak lupa, laki-laki juga memakai songket dan tanja. Sementara itu, untuk perempuan, mereka menggunakan 3 jenis pakaian yang berbeda-beda, yaitu baju kebaya pendek, baju kurung laboh, dan baju kurung tulang belut yang digunakan bersamaan dengan kain selendang sebagai kerudung untuk jilbab ataupun jilbab yang menandakan keislaman. Selanjutnya ada pakaian adat untuk anak-anak. Pakaian adat anak-anak adalah pakaian yang digunakan oleh anak-anak untuk dipakai sebagai pakaian sehari-hari. Pakaian adat untuk anak laki-laki biasa disebut dengan baju monyet, seperti yang saya tunjukkan di atas. Baju monyet biasanya dipadukan oleh celana panjang, tanggung, lengkap dengan tanja atau kain berbentuk segi empat sebagai penutup kepala. Sementara itu, pakaian untuk anak perempuan biasanya bernama baju kurung, seperti yang saya tunjukkan di atas. Baju kurung tersebut dipadukan dengan rok yang lebar dengan jilbab ataupun kerudung sebagai penutup kepala ataupun rambut. Baiklah, sekian saja presentasi dari saya. Jika ada kekurangan ataupun kelebihan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.